Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 1312300-168. Pendapat saya dari pasal 19 dari Perundangan-Undangan Majapahit menunjukkan bahwa pada masa Majapahit hukum sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, bahkan terhadap perempuan biasa yang tidak berdosa. Artinya bukan kriminal, bukan musuh, dan tidak berbuat salah. Tindakan membunuh perempuan dianggap pelanggaran berat yang tidak hanya menyangkut keadilan sosial, tapi juga tanggung jawab moral dan ekonomi. Sanksi membayar utang 2 kali lipat dan ganti rugi 4 kali memperlihatkan bahwa Majapahit sudah menerapkan konsep hukuman kompensasi, bukan hanya balas dendam, perlindungan terhadap korban bahkan setelah kematian korban, penghargaan terhadap nyawa perempuan, sesuatu yang menunjukkan tingkat kemajuan hukum pada masa itu. Dengan kata lain, hukum Majapahit tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal. Menurut saya, pasal 19 masih relevan karena sama-sama melindungi hak hidup dan mengatur ganti rugi untuk korban. Bedanya, zaman sekarang selain ganti rugi, pelaku juga dihukum pidana berat seperti penjara atau hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Mahendra dengan NIM 1312300-209. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perundang-undangan Majapahit tentang HAM pasal 29. Dalam konteks sejarah, Perundang-undangan Majapahit yang kita ketahui berasal dari naskah-naskah seperti Kitab Putaran Dasma Warta, sering disebut Kitab Putaran Manawa atau hanya Putara Manawa. Kitab ini adalah salah satu sumber hukum yang digunakan di era Majapahit yang disusun oleh Empu Kamuni dan Empu Susma Baya tentang hamba atau budak dalam pasal 29. Berdasarkan Kitab Putaran Manawa garis besar isinya adalah pasal 29 mengatur tentang status dan hak-hak dan budak atau hamba. Disebutkan bahwa budak dapat berasal dari berbagai sebab seperti keturunan budak, hukuman karena utang atau hasil perang. Hamba tidak mempunyai hak penuh atas dirinya dan tunduk kepada tuannya. Pelepasan hamba dapat dilakukan melalui pemberian kebebasan oleh tuan atau dengan cara pembayaran tebusan. Ada perlakuan dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh tuan terhadap hambanya dan tidak boleh sewenang-wenang. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting yang berkaitan dengan hamba berdasarkan informasi umum dari Kitab Putaran Manawa. Asal-usul hamba: seseorang dapat menjadi hamba karena berbagai alasan. Status hukum hamba tidak memiliki hak penuh atas dirinya dan berada di bawah kekuasaan tuannya. Namun ada batasan terhadap perlakuan tuan terhadap hamba. Pelepasan hamba: seorang hamba dapat dibebaskan melalui pemberian kebebasan oleh tuannya atau dengan pembayaran tebusan tertentu. Perlakuan terhadap hamba: tuan diwajibkan perlakuan hamba dengan adil dan tidak sewenang-wenang. Apakah relevan pada saat ini? Menurut saya tidak relevan secara langsung, tetapi secara sejarah dan budaya hukum ia tetap punya relevansi ilmiah. Dalam sistem hukum modern, hukum Indonesia saat ini seperti Undang-Undang 1945, KUH Perdata, dan KUHP sudah melarang perbudakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konsep hamba atau budak bentang dengan Deklarasi Universal HAM PBB dan Hukum Nasional Indonesia UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Artinya tidak mungkin lagi menggunakan pasal 29 Kitab Putaran Manawa sebagai dasar hukum atau praktik dalam masyarakat modern. Dalam kajian sejarah dan budaya hukum, Kitab Putaran Manawa mencerminkan sistem sosial dan hukum di masa Majapahit. Penting untuk memahami bagaimana konsep keadilan hak milik dan struktur sosial berkembang di Nusantara zaman dahulu. Studi tentang pasal ini membantu melacak perjalanan peradaban hukum dari era kerajaan ke era negara modern. Nilai yang bisa diambil dari saya, meskipun pasalnya kuno, ada prinsip-prinsip seperti perlunya batasan kekuasaan atas orang lain dan mekanisme pelepasan dari status tidak bebas, dan menunjukkan bahwa keadilan sosial sudah dipikirkan meski dengan konsep zaman itu. Sekian dari saya, terima kasih. Pasal 251 yaitu yang berbunyi barang siapa meminjam barang orang lain dan barang itu hilang dibawa pencuri harus mengganti sebanyak nilai barang yang dipinjam. Orang yang meminjam itu dikatakan lalai. Makna umumnya adalah pasal ini mengatur tentang tanggung jawab peminjam terhadap barang pinjaman jika terjadi kehilangan karena pencurian. Meskipun hilangnya bukan karena kesalahan langsung si peminjam,
hukum tetap menganggap peminjam lalai dan mewajibkan dia mengganti nilai barang tersebut. Analisis hukumnya, yang pertama yaitu hubungan hukum, yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Dalam konteks hukum perdata modern, BW atau KUH Perdata, pinjam-meminjam melibatkan dua pihak. Peminjam adalah orang yang menerima barang, pemberi pinjaman yaitu pemilik barang. Peminjam memiliki kewajiban utama yaitu merawat barang sebaik mungkin, mengembalikan barang dalam keadaan semula. Yang kedua adalah kehilangan karena pencurian. Siapa yang bertanggung jawab? Dalam ketentuan pasal ini, peminjam tetap bertanggung jawab meskipun hilangnya barang karena pihak ketiga yaitu si pencuri. Ini berbeda dengan prinsip umum di hukum perdata modern yang biasanya membebaskan peminjam jika kehilangan terjadi karena kejadian di luar kesalahan dari si peminjam. Kenapa peminjam tetap dianggap lalai? Karena saat meminjam, peminjam mengambil resiko terhadap keselamatan barang. Diharapkan menjaga barang sebaik pemiliknya sendiri. Jika barang dicuri, berarti peminjam dianggap kurang hati-hati ataupun lalai. Yang ketiga adalah unsur lalai dalam pasal ini. Pasal ini secara otomatis mengasumsikan kelalaian peminjam apabila barang hilang tanpa perlu bukti tambahan. Biasanya dalam hukum modern, untuk membuktikan lalai harus dicek apakah tindakan peminjam sudah sesuai standar kewaspadaan orang normal, atau apakah pencurian itu benar-benar tidak bisa dicegah. Namun dalam pasal ini tidak ada pengecualian. Kalau barang hilang karena pencurian, yaitu peminjam